Pertanyaan, apa sih itu yang dinamakan biru walidain? Ya, biru walidain itu Pak Bram adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita fi yaumul maut sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan salah kawan-kawan milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbaktinya anak laki-laki terhadap kedua orang tuanya atau salah satunya itu bukan ketika orang tua kita atau salah satunya meninggal dunia lalu kita selesai berbaktinya, bukan. Tapi berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita sebagai seorang anak laki-laki adalah sampai kita yang meninggal. Ya, jadi ketika kita sudah meninggal, jasad dan ruh kita dipisahkan oleh Allah, maka selesai tanggung jawab kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka kawan-kawan milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pesan kami, jangan pernah lukai dan membuat sedih kedua orang tua kita atau salah satunya. Kita ingat salah satu Alqamah yang hidup di zaman Nabi, beliau disiksa oleh Allah dalam kondisi sakaratul mautnya, meninggal ketika dalam kondisi sakaratul mautnya, dan bahkan sebagian kisah disebutkan hingga 7 hari 7 malam si Alqamah itu meninggal. Jadi Alqamah ini atau bahasa kedokteran koma ini itu sudah ada semenjak di zaman Rasulullah yang namanya Alqamah. Beliau membuat ibunya menangis dan bersedih sebanyak 3 kali, sehingga Allah al-azab fid dunya, Allah azab ketika di dunianya, sehingga dia sulit untuk meninggal pada waktu itu, Pak. Maka pesan saya, jangan membuat kalian itu bersedih, kecewa kepada kedua orang tuanya, karena itu bisa masuk dalam daftar anak-anak yang durhaka. Buatlah bangga kedua orang tua kita, buatlah senang kedua orang tua kita, sehingga itu Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib, ya, buatlah ibumu tersenyum, buatlah ibumu tersenyum, karena senyum ibumu itu mampu membukakan pintu surga untukmu. Masya Allah. Jadi hanya bisa membuat ibu kita tersenyum itu mampu membukakan pintu surga untuk kita. Berarti begitu luar biasa, ya, kita diharuskan berbakti kepada orang tua. Dan pesan saya yang terakhir kepada kawan-kawan pemuda milenial yang saat ini masih mempunyai ibu dan ayah, jaga keduanya, kasihi keduanya, sayangi keduanya, dan itulah kesempatan yang terbaik, ikhwan fillah, ya. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, ketika adanya kedua orang tuamu itu di dalam rumahmu, maka sejatinya Allah sedang menyiapkan 2 pintu surga yang akan engkau lewati di dalamnya. Dan kalau kalian itu termasuk orang-orang yang merugi, kata Rasulullah, yang apabila kalian dapati kedua orang tuamu atau salah satunya, tapi kalian tidak bisa masuk ke dalam surga dari keduanya atau salah satunya, maka kalian adalah termasuk orang-orang yang merugi. Makanya oleh karena itu, ketika Syekh Hasan Al-Basri, ketika beliau itu meninggal oleh ibunya, Syekh Hasan Al-Basri, ulama terkemuka, ulama hebat, ulama yang terkenal, beliau menangis terisak-isak sampai jenggot Syekh Hasan Al-Basri itu basah kuyup. Ditanya oleh sahabat Syekh Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, kenapa engkau menangis sampai menjadi-jadi? Sampai engkau menangis itu jenggotmu basah. Tidakkah engkau ridho dengan kewafatan ibumu ya Syekh?" Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Ya akhi, wahai saudaraku, aku menangis ini bukan karena aku ditinggal oleh ibuku, karena setiap manusia yang bernyawa pun akan kembali kepada Allah Rabb. Tapi yang aku tangisi ya akhi, wahai saudaraku, adalah dengan meninggalnya ibuku, tertutuplah pintu surga di dalam rumahku." Masya Allah. Jadi ikhwan fillah, generasi milenial, jadikan ibu kita, jadikan ayah kita atau salah satunya yang masih hidup itu sebagai wasilah pintu yang akan kita masuki untuk masuk ke dalam surganya. Begitu Pak. Terima kasih banyak ya, sudah mau bincang-bincang dengan Fimo Channel. Mungkin bincang-bincang kita ini bisa dijadikan ibroh untuk kawan-kawan semua, apa yang Ustaz sampaikan tadi ya kan, tentang perjuangan Ustaz, terus berbakti kepada orang tua dan